Shalom Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini di dalam minggu kedua setelah Epifani, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah tinggal diam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita secara pribadi atau dalam kehidupan kita secara komunal atau keluarga lepas keluarga, mungkin kita pernah mengalami yang namanya kekurangan atau kesulitan, baik dalam menjalani kehidupan, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Mungkin barangkali kita sampai ke dalam pemikiran bahwa kita merasa seolah-olah Tuhan diam, dan juga Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Atau mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir ketika di suatu titik kita benar-benar mendambakan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kisah pernikahan di Kana yang kita baca hari ini, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan dalam situasi yang tampaknya biasa dan tidak penting, Tuhan turut hadir, bahkan Tuhan juga bekerja dengan cara yang begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, ini mencatat mukjizat pertama Yesus di Kana, di Galilea, yang menandai, namanya juga Minggu Epifani Bapak Ibu Saudara, penampakan perwujudan Allah di dalam kehidupan. Jadi di sini Yesus menunjukkan pelayanan pertamanya dengan menunjukkan sebuah mukjizat, sebuah tanda kepada dunia. Jadi mukjizat yang disampaikan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara bukan hanya menunjukkan kuasa ilahi yang Yesus tampakkan kepada dunia. Bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam mukjizatnya ini Yesus menggambarkan misinya untuk membawa pemulihan, membawa sukacita, dan membawa penggenapan rencana Allah. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kehadiran Allah yang nyata lewat diri Yesus kepada dunia. Lalu kita perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Yesus hadir di pesta pernikahan bersama ibunya dan juga murid-muridnya. Mungkin kita bisa melihat dalam kacamata sosial ya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus ini dia bukan hanya hadir dalam tempat-tempat ibadat. Dia bukan hanya hadir dalam pertemuan-pertemuan agama. Bukan. Tetapi Yesus juga hadir memberi dirinya, memberi waktunya dalam menghadiri undangan pesta pernikahan di Kana. Dia menunjukkan bahwa dia peduli pada relasi manusia, dia peduli dalam kehidupan sehari-hari manusia, dia peduli dalam adat dan budaya yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Yesus menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah pesta yang dilaksanakan di Kana di Galilea pada saat itu. Jadi ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan hadir bukan hanya dalam ibadah atau dalam momen-momen rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudara mau diingatkan kepada kita pada saat ini bahwa Yesus itu juga hadir dalam kehidupan keseharian kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun situasi hidup kita, di sini mau ditunjukkan bahwa Yesus hadir dalam kehidupan biasa kita, di mana Yesus memperhatikan kebutuhan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Itu yang mau ditunjukkan dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka
kehabisan anggur. Jadi ketika anggur habis, Bapak Ibu Saudara, Maria memberitahu Yesus kehabisan anggur dalam budaya Yahudi ini merupakan sebuah aib yang begitu besar. Karena kekurangan anggur itu melambangkan kegagalan. Kekurangan anggur itu melambangkan rasa malu. Bahkan kekurangan anggur ini melambangkan hilangnya sukacita yang begitu besar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang-orang Galilea melaksanakan pesta pernikahan itu tidak cukup 1 hari, tetapi lebih dari 1 hari dilaksanakan di sana. Sehingga pada awalnya pengantin itu mempersiapkan anggur yang cukup baik untuk diberikan kepada tamu-tamu undangan. Tetapi mungkin pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka kekurangan anggur, mungkin si tuan rumah ini tidak persiapan, atau bahkan undangan yang datang itu melebihi dari ekspektasi mereka. Sehingga mereka di sini, orang-orang yang di dapur, kalau kita bilang anak berunya, pada saat itu melapor kepada si Maria. Habis anggur kita ini, gimana? Mereka pasti kebingungan. Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mencari anggur bukanlah hal yang mudah. Sehingga Ibu Yesus melihat di sana bahwa mereka dalam situasi pesta yang begitu besar, kehilangan ataupun kekurangan anggur yang menjadi lambang kegagalan dalam pesta itu. Mungkin membuat keluarga mempelai merasa malu karena kekurangan itu. Tetapi di sini Bapak Ibu, dalam ayat 3, pesan teologis yang mau diingatkan kepada kita, bahwa kekurangan anggur itu menggambarkan dan juga mencerminkan kondisi kita tanpa Kristus. Kenapa? Kalau kita tanpa Kristus, maka kita akan kehilangan suka sejati. Kalau kita hidup tanpa Kristus, kita akan kehilangan kebahagiaan. Dan kalau kita hidup tanpa Kristus, kita tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya kecil, atau bahkan masalah yang tampaknya begitu besar, ingatlah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia memahami kebutuhan kita, bahkan sebelum kita meminta. Makanya pada saat itu Ibu Yesus menjumpai Yesus, berkata bahwa anggur mereka itu sudah habis. Maka dikatakan dalam respon Yesus kepada Maria di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dia berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Jadi respon yang ditunjukkan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak bertindak berdasarkan kehendak dan waktu manusia. Yesus tidak bertindak karena desakan manusia. Yesus tidak bertindak karena permohonan manusia, bukan. Tetapi Yesus berkehendak dan bertindak dengan waktu dan kehendak Allah. Meskipun begitu jawaban Yesus kepada Maria, ibunya Bapak Ibu Saudara, Maria tetap percaya kepadanya dan berkata kepadanya, pelayan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Makanya dikatakan dalam ayat yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Mau engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadanya, buatlah itu. Di sini kita melihat iman dari Ibu Yesus, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia mempercayakan segala sesuatunya ini kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi dari respon Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, mau mengajarkan kepada kita tentang satu, kesabaran dalam menanti karya Tuhan. Jadi tidak di situ diminta, di situ langsung ada. Tidak di situ diminta, di situ langsung tersedia. Tidak. Tapi di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tentang arti dari sebuah kesabaran. Sebab Yesus katakan kepada Maria bahwa waktuku belum tiba. Yesus mau tekankan di sana bahwa aku melakukan sesuatu itu bukan karena desakan dan situasi, tidak. Tetapi aku mau melakukan sesuatu itu karena kehendak Bapa di waktu yang tepat. Setelah Yesus mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara,
Di sini mau diajarkan kepada kita bahwa ketika masalah yang begitu sulit, ketika pergumulan dalam hidup menghantui pikiran kita, ketika duka cita membuat kita merasa seolah-olah Tuhan tidak berada di dekat kita, di sini mau dikatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, memang dalam keadaan seperti yang katakan di awal tadi, bahwa seolah-olah Tuhan diam dalam kita menghadapi masalah. Seolah-olah Tuhan diam di dalam kita menghadapi pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau katakan bahwa diamnya Tuhan itu bukan berarti dia tidak peduli. Tetapi mau diingatkan kepada kita, dia akan bertindak, dia tidak akan tinggal diam. Karena kita harus menunggu waktu Tuhan yang sempurna. Dan kita harus percaya kepadanya dengan sabar. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Bukan waktunya manusia, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang mau diajarkan Yesus kepada ibunya, kepada Maria, bahkan kepada semua orang yang hadir pada saat itu, tengah-tengah pesta itu. Dan juga kepada kita, Bapak Ibu. Bahwa ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku, jawablah doaku. Bukan berarti Tuhan langsung menjawab. Tidak. Tetapi kita menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab berbagai macam pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7, kita melihat ketaatan yang ditunjukkan oleh para pelayan ini. Di mana Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi 6 tempayan dengan air hingga penuh. Jadi Bapak Ibu, tempayan ini biasanya digunakan untuk tempayan ini biasanya digunakan untuk pembersihan ritual yang melambangkan hukum Taurat. Jadi untuk pembersihan, cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk ke dalam pesta itu. Jadi ketika para pelayan ini taat, para pelayan ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu, untuk mengisi 6 tempayan ini dengan air penuh. Di sini mukjizat Yesus ditunjukkan. Bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Dan bahwa berkatnya melimpah dengan air menjadi anggur. Jadi di sini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan bekerja melalui ketaatan kita. Tuhan bekerja melalui bagaimana kita patuh kepada Tuhan. Bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sederhana Bapak Ibu, ketika kita menaati perintah Tuhan, maka kita membuka jalan untuk karya Tuhan bekerja. Kalau andai kata para pelayan itu tidak mengikuti yang diperintahkan Yesus, apakah mungkin mukjizat itu terjadi? Kalau andai kata mereka tidak taat Bapak Ibu, tidak diisilah tempayan itu, tidak dicedoklah tempayan itu, nggak taat mereka, melawan mereka sama Yesus, apakah terjadi mukjizat itu? Tidak terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena mereka taat, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka mukjizat itu terjadi. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita ikuti perintah Tuhan, kita dengar suara-suara suruhan Tuhan kepada kita, maka dengan cara kita melakukan itu, kita membuka jalan bagi karya Tuhan untuk menolong hidup kita secara pribadi. Bahkan secara keluarga. Baik ketika menghadapi sakit penyakit, baik ketika menghadapi pergumulan, baik ketika menghadapi duka cita. Mari kita undang Tuhan, ikut cara kerjanya Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan karyanya ke dalam hidup kita orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 8-10, ini menunjukkan tentang anggur yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Jadi air yang berubah menjadi anggur yang terbaik, ini mengejutkan pimpinan pesta pada saat itu. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa karya Yesus ini selalu melampaui ekspektasi manusia. Perbuatan Yesus itu di luar nalar pikiran manusia. Jadi Bapak Ibu, anggur ini merupakan simbol sukacita dan perjanjian baru. Jadi lewat karya Yesus, sukacita sejati dan pemulihan itu tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Biasanya kan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, tuan rumah akan mengeluarkan
Anggur yang terbaik itu di awal, bukan yang di akhir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini pemimpin pesta begitu merasakan, mengecap anggur yang telah diperintahkan oleh Yesus tadi, ternyata adalah anggur yang terbaik. Bukan anggur sisa, bukan anggur asam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terbaik yang diberikan Tuhan ketika mereka taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah bekerja, ketika waktu Tuhan itu sudah tepat, dan ketika Tuhan sudah bertindak, hasilnya Bapak Ibu, bukan hanya menyelesaikan masalah, bukan hanya menghilangkan pergumulan, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi membawa berkat yang melimpah. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Tuhan, diundang untuk mempercayai bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Tuhan tidak memberikan yang biasa kepada kita. Tuhan tidak memberikan kita yang sisa-sisa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika anggur terbaik itu diberikan, yang terbaiklah diberikan kepada mereka. Maka juga yang terbaik diberikan kepada kita. Yang dikatakan dalam ayat 8-10. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11, di sini kita melihat penyataan kemuliaan Tuhan Yesus. Di mana mukjizat ini adalah tanda pertama yang menyatakan kemuliaannya, sehingga murid-muridnya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Jadi mukjizat Yesus bukan hanya tindakan kasih, tetapi juga penyataan dirinya sebagai anak Allah, sumber kehidupan dan sumber sukacita. Jadi Bapak Ibu, mau diingatkan kepada kita, melalui pengalaman akan kuasa Tuhan, melalui iman yang semakin diteguhkan, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi selalu menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Boleh mau dikatakan lewat firman Tuhan. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, harus kita imani bahwa Tuhan peduli pada kebutuhan kita. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan peduli pada kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada seorang mama-mama, dia tidak bekerja. Kerjanya hanya sebagai IRT. Apa itu IRT Bapak Ibu? Ibu rumah tangga. Nah, jadi karena dia tidak bekerja, dia hanya sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, suatu waktu dia sedang kebingungan Bapak Ibu. Karena dia diperhadapkan dengan pergumulan bahwa uang belanjanya kurang. Dia tidak cukup untuk memberi keperluan anak-anaknya untuk sekolah. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Si bapak sudah bekerja, tapi tidak cukup. Banyak kali kebutuhan untuk rumah tangga Tuhan. Banyak kebutuhan untuk anak-anakku ini untuk sekolah. Dari mana uangnya Tuhan? Tolonglah, bantulah aku. Amin, katanya. Sambil dia berpikir, apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kulaksanakan untuk membantu suamiku ini? Suatu waktu Bapak Ibu Saudara, seminggu setelah itu, datanglah tetangganya ke rumahnya. Mbak Uco, bisa tolong aku? Apa itu? Bantulah dulu untuk bersih-bersih rumah. Jadi tanpa diduga Bapak Ibu Saudara, dia teringat akan doanya kepada Tuhan. Oh, mungkin inilah jawaban doaku itu Tuhan. Terima kasih meskipun hanya membantu tetanggaku ini, setidaknya ada sedikit penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka Bapak Ibu Saudara, seperti ini jugalah Yesus yang memperhatikan kekurangan anggur di Kana. Tuhan juga peduli terhadap kebutuhan kita sehari-hari, dengan di mana kita percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil ataupun yang terlalu remeh yang terlepas dari perhatian Tuhan. Kalau kita serahkan sama Tuhan pergumulan kita, kalau kita serahkan sama Tuhan duka kita, kalau kita serahkan sama Tuhan berbagai macam permasalahan hidup kita,
Tidak ada satupun yang terlepas dari perhatian Tuhan. Tuhan pasti menolong dengan caranya yang di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Maka imani bahwa Tuhan peduli pada kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, percaya pada waktu Tuhan. Jadi ada seorang pemuda, Bapak, Ibu, Saudara, dia sudah melamar kerja ke kantor A, dia tidak dapat, dia lamar ke kantor B, dia lamar ke kantor C, tapi berkali-kali dia lempar lamaran, lalap ditolak, tidak diterima bekerja. Dia berusaha terus-menerus, melempar terus surat lamarannya itu. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dia sampai kepada titik mulai berputus asa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah lulus sarjana S1 aku. Bukannya jelek-jelek kali nilaiku Tuhan. Sudah ku lempar lamaran ke kantor A, B, C. Tetapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku. Yang tidak ada satupun perusahaan yang mau memperkerjakan aku di kantornya. Kiranya Tuhanlah yang menolong aku. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, setelah setahun dia berdoa, dia berusaha, walaupun dia mulai berputus asa, Bapak, Ibu. Ketika itu dia ditelepon. Anak muda, saya sudah melihat yang kamu lamar. Mari datang interview. Dan dia pun diterima di perusahaan yang terbaik, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi di sini kita belajar bahwa waktu Tuhan itu selalu sempurna. Seperti Yesus berkata bahwa waktunya belum tiba. Maka kita juga perlu belajar, Bapak, Ibu, Saudara, belajar apa? Belajar untuk bersabar. Karena Tuhan tahu kapan saat terbaik untuk menjawab doa kita. Karena Tuhan tahu kapan saat yang tepat untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Maka di sini kita belajar untuk bersabar menanti waktunya Tuhan. Maka kita belajar untuk percaya sepenuhnya pada waktunya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, ketaatan membuka jalan bagi mukjizat itu datang. Jadi ada seorang guru sekolah minggu, Bapak, Ibu. Jadi guru sekolah minggu ini tidak di gereja kita, tapi di tempat lain. Jadi guru sekolah minggu ini meminta kepada anak-anak untuk mengumpulkan sedikit uang mereka selama 1 bulan. Untuk apa? Dibilang sama guru sekolah minggu ini, anak-anak, selama 1 bulan ini, cobalah sisihkan dari uang jajan kalian, taruhlah ke celengan. Karena teman kita si B itu sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Maka anak-anak ini awalnya ragu. Kawan ini yang sakit, kenapa harus kami yang repot mengumpulkan persembahan, mengumpulkan tabungan untuk biaya pengobatannya. Tapi meskipun hati anak-anak ini ragu, Bapak, Ibu, mereka tetap mengumpulkan, taat apa yang dikatakan guru sekolah minggunya. Dikumpulkanlah uang ini sedikit, dikumpulkanlah sedikit, meskipun dalam jumlah kecil masing-masing. Tapi ketika dibongkar, ketika persembahan uang itu digabungkan, Bapak, Ibu, uang itu cukup untuk membantu biaya pengobatan temannya. Jadi dari sini kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ketaatan kita meski tampak kecil dan sederhana, itu adalah bagian dari karya besar Tuhan. Sama seperti pelayan yang mengisi tempayan dengan air, maka juga ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, itu akan membuka jalan bagi datangnya mukjizat Tuhan, bagi datangnya karya Tuhan. Mungkin karya Tuhan itu bisa datang lewat kita. Atau juga karya Tuhan itu bisa datang lewat sesama kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk taat. Karena ketaatan itu akan membuka pertolongan baik bagi kita dan juga sesama kita. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan membawa sukacita yang melimpah. Jadi ada sebuah kisah, Bapak, Ibu, Saudara, seorang suami, seorang istri, begitu juga dengan anak-anaknya yang mengalami konflik begitu besar. Konfliknya karena hal sepele, Bapak, Ibu. Tapi karena konflik yang begitu besar ini, sehingga membuat mereka hampir berpisah. Tetapi suatu waktu karena terdengarlah mereka sedang konflik ini, mereka pun datang kepada gereja untuk melaksanakan yang namanya
konsultasi pernikahan. Datanglah mereka, mereka mau merendahkan diri, mereka mau berdoa bersama, dan Tuhan pun memulihkan mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan aktif melayani di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau diingatkan dari ilustrasi ini bahwa sukacita yang sejati datang dari karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi sama seperti anggur yang terbaik yang dihasilkan Yesus, maka sukacita juga datangnya itu dari Tuhan, melampaui apa yang dapat diberikan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sedang mengalami konflik, kalau sedang mengalami permasalahan, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Sukacita yang baik, yang melimpah kepada setiap keluarga yang datang kepadanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang kelima, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang bersaksi di gereja. Dia berkata bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan menyembuhkan mamanya dari sakit penyakit yang dianggap oleh dokter sangat sulit untuk diobati. Jadi kesaksian yang disampaikan ini membuat iman jemaat yang lain semakin kuat. Dan mereka pun yang mendengar itu semakin berharap kepada Tuhan. Maka juga diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap karya Tuhan dalam hidup kita itu merupakan kesempatan untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Mukjizat di Kana mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang mulia. Maka juga lewat pengalaman-pengalaman kita menerima kuasa Tuhan, kita boleh saksikan itu kepada sesama. Maka itu juga akan menguatkan dan untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan lewat pelayanan dan pernyataan kita. Maka dari sini Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 62, dikatakan dalam ayat 1, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Jadi Bapak Ibu, saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami sakit penyakit, saat kita mengalami permasalahan dalam hidup, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tetapi Tuhan akan bertindak. Bagaimana kita melihat dalam kisah ini, Yesus hadir, peduli dan bertindak dengan kuasanya untuk membawa pemulihan di Kana sana. Maka Yesus juga hadir dalam hidup kita untuk membawa kekuatan, pemulihan, dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka yang satu hal yang harus kita yakini, yaitu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, tetapi Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya kita. Seperti ada lagu yang mengatakan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah itu dia. Jadi waktu Tuhan pasti yang terbaik yang diberikan kepada kita. Kiranya firman ini menguatkan kita,